Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Al-Hidayah Siwalan Kerto yang sangat saya hormati, pada Jumat kedua tahun 2025 ini saya akan menyampaikan khutbah selama 10 menit dengan judul Cinta Nabi, berbagi makanan bergizi. Cinta Nabi, berbagi makanan bergizi. Topik ini saya ambil karena bulan ini bulan pertama kali sejak Indonesia merdeka, pemerintah membagi makanan gratis dan bergizi. Ini luar biasa, luar biasa. Bukan untuk 1.000 orang, Pak. Bukan untuk 1 juta orang. Untuk 19,5 juta orang setiap pagi. Coba. Kita punya hajat mengundang 200 orang saja konsumsi sudah ribet. Ini 19 juta. Uang yang disediakan sebesar 97 triliun. 97 triliun. Betapa besar itu. Tapi sebesar itu pun masih lebih kecil dibanding koruptor yang memakan uang tambang sekitar 200 juta lebih, 200 triliun. Untuk siapa itu makanan itu? Untuk anak kecil yang masih memerlukan pertumbuhan, untuk ibu-ibu yang hamil supaya anaknya tercukupi, tidak lahir dengan cacat atau kurang gizi. Untuk anak-anak sekolah, anaknya bapak-bapak, cucunya bapak-bapak. Untuk orang yang menyusui, supaya air susunya itu berisi. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, pada hari pertama pembagian makanan bergizi, saya menangis, saya haru. Ada komentarnya siswa di pedalaman, bukan di kota-kota, di pedalaman, yang mengatakan, seumur hidup saya inilah makanan yang paling enak. Coba, bukan di Siwalan Kerto, kalau di sini udah sering. Ini makanan paling enak. Coba Pak, kalau tidak ada program ini berarti seumur hidupnya mungkin tidak tahu ada makanan enak. Di Sulawesi ada komentar petugas-petugas yang sukarelawan. Bahkan tunarungu pun itu diaktifkan untuk ikut membantu. Masjid Al-Hidayah tidak boleh absen. Saya panggil Remas harus ikut terlibat. Kita tidak punya dana, tidak apa-apa, tapi kita punya tenaga. Jangan kalah dengan anak-anak gereja. Kita harus terlibat. Itu komentarnya ketika cuci piring, dia mengatakan, alhamdulillah tidak ada secuil nasi pun yang tersisa. Coba Pak. Hadirin sekalian, berkaitan dengan apa yang saya jelaskan ini, saya ingin menyampaikan pesan Rasulullah SAW. Pesan ini disampaikan pada ceramah pertama kali oleh Rasulullah di Madinah. Ketika menginjak di Madinah, inilah ceramah pertama kali.
Yang mencatat adalah kepala pendeta Yahudi. Coba. Jadi kepala pendeta Yahudi ini sudah tahu di Taurat itu, di kitabnya itu akan ada lahir Nabi Muhammad. Ciri-cirinya diketahui. Maka ketika ada berita Rasulullah pindah di Madinah, dia lari menerobos kerumunan orang itu sampai dekat persis Rasulullah. Wajahnya dilihat. Dia mengatakan persis ini yang disebut dalam kitab Taurat. Semakin dipandang, aura Rasulullah itu luar biasa baginya. Lalu dia dengarkan apa yang dibicarakan oleh Nabi ini. Setelah memperoleh mendengarkan pesan Rasulullah itu betapa indahnya, dia langsung masuk Islam. Dan setelah masuk Islam, dia pulang dengan nama baru yang diberi Rasulullah. Semula namanya Husain bin Salam, diganti dengan Abdullah bin Salam. Apa pidato Rasulullah pertama kali itu? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, tidak wahai orang-orang beriman, karena di situ itu ada orang non muslim juga. Ayyuhan nas, hai manusia semuanya, afsyus salam, ucapkan salam. Salam. Tidak selalu mengucapkan salam. Salam itu artinya tentram, damai, tidak geger, itu salam. Jadi artinya sebarkan kedamaian itu. Hidup yang damai, yang rukun. Apalagi di negara yang multi agama, multi kepercayaan seperti ini. Sukunya, pulaunya saja 17.000. Ada beberapa pulau yang sampai hari ini ditempati orang dan belum ada namanya. Subhanallah. Afsyus salam artinya sebarkan hidup yang damai, yang rukun. Dan hidup damai dunia sampai akhirat itu assalam. Dan assalam inilah yang bapak-bapak yang terhormat ini baca setiap kali selesai sholat, menyebut salam itu 5 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. Hidupkan kami dengan damai, wa adkhilnal jannata darus salam, masukkan kami ke dalam surga tempatnya kedamaian. Itu yang pertama. Pendeta Yahudi, mantan pendeta Yahudi semakin teragum-kagum pesan Nabi ini. Yang kedua lebih kagum lagi. Wa'at'imut ta'am. Berikan makanan kepada orang-orang yang butuh. Berikan makanan yang butuh. Yang butuh makan. Lah Nabi ketika pindah di Madinah dari Makkah, kenapa yang dibicarakan itu? Sebab Nabi tahu masa depan orang Madinah, masa depan Makkah, masa depan umat Islam, masa depan umat manusia ini harus dipimpin oleh orang-orang yang cerdas dan sehat. Cerdas sakit-sakitan tidak bisa. Sakit-sakitan sehat, sakit-sakitan tidak bisa. Sakit-sakit cerdas juga tidak bisa. Makanan yang sehat, makanan yang bergizi itu dibagikan, berikan. Oleh karena itu bapak-bapak dan saudara sekalian, 20 tahun yang akan datang dengan sekarang makanan bergizi ini yang memerlukan biaya 97 triliun tiap tahun ini, 20 tahun yang akan datang akan ada orang-orang hebat yang cerdas yang bisa memimpin Indonesia, bahkan memimpin dunia dari Indonesia ini. Orang Indonesia itu cerdas, padahal makanannya belum bergizi. Apalagi ini, nanti kalau generasi yang akan datang itu cerdas, sehat, memimpin dunia, maka yang panen pahala jariah itu adalah presiden, DPR, pemimpin kepala daerah yang ikut membiayai makanan bergizi itu.
orang-orang kaya. Termasuk juga sukarelawan dari Masjid Al-Hidayah ini. Kita ini harus seperti bulan. Bulan itu tidak punya cahaya, tapi bisa menerangi bumi. Karena bulan itu cerdas. Saya tidak punya cahaya, tapi saya bisa ambil cahaya dari matahari. Kita tidak punya apa-apa, tapi kita bisa berbuat sesuatu dengan uang negara. Luar biasa pesannya Rasulullah. Dan alhamdulillah ini tahun di mana kita menunjukkan cinta Nabi. Yang ketiga pesan Rasulullah, wasilul arham, jangan putus seduluran. Level keluarga, kalau ada konflik segera diatasi dengan kedamaian. Masa sesama orang yang dari sperma yang sama, dari darah yang sama harus konflik? Negara besar itu, negara jaya itu hanya ada kalau keluarganya itu adalah keluarga bahagia. Orang Jawa mengatakan sing waras ngalah. Dalam bahasa Indonesianya, yang merasa tidak gila ngalah. Biarkan yang gendeng itu ngamuan, tidak apa-apa gitu. Yang terakhir pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah kamu tengah malam ketika banyak orang tidur nyenyak. Ketika banyak orang tidur, bangunlah salat malam. Apa artinya itu? Artinya membangun negara, membangun masa depan tidak cukup hanya sehat. Tidak cukup dengan cerdas. Tidak cukup hanya dengan rukun. Tapi dibutuhkan orang yang imannya kokoh, akhlaknya mantap. Kita ini kaya. Tambang kita emas membuat kaya Amerika. Tapi kita seperti ini kenapa? Bukan karena kita kekurangan makan, bukan. Kekurangan tambang, bukan. Tetapi itu dimakan oleh tikus-tikusnya. Nah, kita habis tikus-tikus itu. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, kita sekali lagi sebagai penutup akhir khutbah ini saya sampaikan, ayo kita beramai-ramai berkontribusi dengan apapun untuk membantu pelaksanaan program besar dan program yang sangat mulia, program yang sangat menentukan masa depan ini bersama-sama. Jangan absen, masjid-masjid tidak boleh absen, NU tidak boleh absen, Muhammadiyah tidak boleh tidak hadir, Karang Taruna tidak boleh tidak hadir. Semuanya terlibat karena ini menentukan anak cucu kita semuanya. Kalau nanti korupsi sudah tidak ada, lalu orangnya cerdas, giat, semangat, rukun. Indonesia untuk menjadi negara emas tidak nunggu 2045, Pak. Cepat, insya Allah. Mudah-mudahan semuanya terwujud. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.